kita dapat banyak banget yang ngebenerin mobil-mobil yang kayak begitu, dan ujung-ujungnya keluar duitnya jauh lebih banyak. Karena kenapa? Biasanya kalau nggak punya original filenya dan udah ditimpa sama dia, saya nggak bisa ekstrak nih original filenya dia nih. Jadi maksudnya, nah ketika minta izin itu aja, itu udah 180 euro. Itu udah 180 euro yang gue harus bayar. Jadi kalau ada orang yang bilang, waduh ini BMW di sana cuma 1,5 juta, ya udah tahu gitu loh. Ya mungkin aja dia punya software yang sama, ya kan? Mungkin aja tidak, gue nggak tahu pokoknya. Dulu gue bikin ini banyak dihujat-hujat sama semua bengkel. Wah itu sama aja begini, sama aja begitu. Sekarang semua bengkel ngikutin kita, lucu aja sih. Apakah benar kok sedan-sedan Mitsubishi yang paling fun to drive itu dan paling kenceng itu dari mobil di era yang sama? Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Mitos fakta 43. Modal remap bisa bikin mobil kencang, kata siapa? Oke, remap. Saya kasih tahu dan garis bawahi dulu ya. Remap itu dari zaman kita ngerjain sampai sekarang saya udah nggak mau ngerjain lagi. Itu bukan karena apa-apa sih. Biasanya remap itu kita kategorikan menjadi dua jenis nih. Satu, remap yang beneran remap, sama dua, remap yang abal-abal. Remap yang abal-abal tuh maksudnya gimana? Oke. Yang namanya remap itu, kita beli software, kita langganan software ke beberapa perusahaan yang ada di Italia atau di Amerika, ya kan? Dan di Rusia juga, jangan salah, orang-orang Rusia ini juga pada pinter-pinter, ada juga yang dari Jepang kayak Honda gitu ya. Nah, ada tapinya nih, kita langganan sama mereka itu supaya apa? Supaya kita punya database semua software. Jadi setiap ECU itu punya software originalnya, yang namanya original file. Nah, original file itu di semua ECU itu beda-beda. Setiap tahun pembuatan ECU, pembuatan mobil juga beda-beda, jadi kita nggak tahu yang mana sampai kita colok ECU-nya. Nah, begitu kita colok ECU-nya, baru ketahuan nih, oke nih software-nya nomor A, B, C, D gitu kan. Nah, bisa jadi sama-sama Honda, bisa jadi sama-sama keluaran tahun yang sama, itu pun bisa berbeda. Jadi kadang-kadang, ya gue nggak tahu juga si manufacturer ini nyoloknya gimana, gue nggak tahu juga, pokoknya intinya software-nya beda-beda lah ya gitu lah. Nah, kenapa kok kita mau berlangganan sama mereka? Karena mereka ini punya set, maksudnya punya database dari yang namanya original file. Nah, jadi kalau kenapa-napa mobil lu, gue bisa masukin lagi original filenya. Jadi nggak usah ganti-ganti ECU nih, repot-repot nih. Nah, itu remap yang bener. Remap yang abal-abal itu, dia nggak ada nih database original file, itu nggak ada. Jadi dia cuma lihat Honda, dia lihat oke nih nomor serinya yang ini gitu kan. Udah ditimpa aja sama dia software-nya, jebret. Nah, beberapa works, beberapa tidak works, beberapa tidak works 3-4 bulan kemudian. Itu kenapa gue juga bingung ya. Mungkin dia ke dealer resmi, kemudian dicek software-nya ternyata, nomor software-nya ternyata berbeda, itu juga bisa. Jadi yang namanya kenapa kok gue bilang abal-abal, karena dengan begitu harganya bisa murah bro. Jadi dia nggak usah bayar subscription-nya atau langganannya tiap tahun ke si perusahaan gede ini yang punya database software-nya gitu loh. Nah, kalau kita tetap punya database software-nya, tetap ada software-software aslinya, original filenya, sehingga kalau kenapa-napa nih, karena gini loh, meskipun original file kita ambil, kita remap, terus kita masukin lagi, ada juga 1-2 kasus yang pernah gue temuin, dia nggak mau jalan gitu loh mobilnya, ada aja gitu loh. Jadi maksudnya ketika nggak jalan, ya udah kita balikin originalnya, no harm done gitu loh, maksudnya oke ya, udah selesai gitu. Nah, kita dapat banyak banget yang ngebenerin mobil-mobil yang kayak begitu, dan ujung-ujungnya keluar duitnya jauh lebih banyak. Karena kenapa? Biasanya kalau nggak punya original filenya dan udah ditimpa sama dia, saya nggak bisa ekstrak nih original filenya dia nih. Jadi maksudnya namanya, lu sekarang kayak komputer aja deh, namanya OS Windows-nya itu udah ditimpa nih, jebret sama Linux. Windows-nya udah hilang. Nah, tiba-tiba si Linux ini nggak jalan gitu ceritanya ya. Terus lu suruh gue balikin Windows-nya lagi, suruh nge-trace back nih angka nominalnya, namanya kodenya itu berapa, ya nggak bakal ketemu itu. Jadi ujung-ujungnya ganti ECU, reinstall software baru bisa dimasukin lagi ke mobilnya. Itu makanya dia bisa murah banget. Sekarang remap ada yang cuma 1,2 juta, 1,5 juta, ya itu timpa-timpaan software lah bro. Maksudnya gue sih kasih tahu aja dulu, terserah lu lagi, balik lagi, lu mau komen, lu mau menghujat gue, lu mau apa, bilang punya gue mahal. Ya punya gue mahal gara-gara gue harus bayar nih sama mereka nih. Kenapa? Setiap gue
kali gue remap, gue harus minta izin dulu nih sama si softwarenya nih, yang punya software nih di misalkan BMW nih, gue cerita BMW aja ya. Nah BMW itu gue harus ambil dulu nih, minta izin dulu nih software dari dia, karena kenapa? Dia ada passwordnya Pak. Ketika gue mau buka, gue mau remap, gue mau masukin lagi, dia ada passwordnya nih. Nah ketika minta izin itu aja, itu udah 180 euro. Itu udah 180 euro yang gue harus bayar. Jadi kalau ada orang yang bilang, waduh remap BMW di sana cuma 1,5 juta, ya udah tahu gitu loh. Ya mungkin aja dia punya software yang sama ya kan, mungkin aja tidak. Gue nggak tahu, pokoknya lu urus masing-masing. Kalau di gue sih, jadi seumur-umur gue nge-remap gagal ada, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tetapi dari sekarang udah nomor berapa ya gue remap ya? Mungkin kita remap udah nomor hampir 600-an. Hampir 600 mobil yang kita remap, yang gagal, yang maksudnya sampai gue harus ngegantiin ECU, itu baru 2. Itu bener-bener ya emang ketika gue masukin ternyata ECU-nya berbeda software atau ya lagi hoki aja gue gitu kan. Sisanya yang 600 ya bisa, kalau nggak bisa ya nggak bisa, maksudnya ketika di remap nggak bisa itu juga ada kadang-kadang, kayak waktu itu gue pernah ngerjain BMW X1, abis gue minta password dan segala macam, dimasukin jebret nggak mau nyala gitu kan mobilnya. Itu ada, cuman karena gue punya software original filenya, tinggal gue masukin lagi original filenya, greng nyala gitu loh. Jadi maksudnya kenapa kok harga remap beneran itu lebih mahal, karena mereka masih langganan sama si manufacturer sama si database software ini, supaya kalau kenapa-napa mobil lu masih bisa nyala. Jadi itu ya bedanya ya. Jadi kalau lu mau remap yang model apa, harga berapapun, itu suka-suka jidat lo orang, duit lo orang ya kan. Gua kalau mau remap di dokter mobil sih udah pasti harganya ada, karena gua tetap bayar subscription-nya, dan selalu original file lu itu gua akan kirimkan ke email ke lu. Jadi maksudnya database-nya di kita ada di laptop kita sendiri, dan gua akan emailin ke si customer-nya yang remap ini, supaya kenapa? Supaya besok-besok kalau lu mau jual mobilnya, mau dibalikin standar lagi, gua nggak usah cari-cari di database gue, di email lu udah pasti ada. Softwarenya nggak gede sih, dia nggak sampai 2,5 mega, jadi memang softwarenya itu cuma kecil sebenarnya. Cuman ketika gue kirim email ke lu kan berarti database-nya di lu juga ada kan gitu loh. Jadi lu tenang, gue juga ada, gue nggak usah cari-cari lagi gitu loh. Oke. Dani Wijaya, kok Innova Reborn Solar konsumsi bahan bakarnya 1/10 sudah paling irit? Ya belum, itu namanya boros. Mau bikin irit gimana? Tahu lu apain tuh mobil bisa jadi 1/10? Diesel 1/10. Chandra JH, bener gak sih kok katanya mobil sesekali perlu dibejek buat ngebantu buang kotoran yang ada di ruang bakar? Itu namanya Italian tune up. Jadi kalau dulu itu katanya di jalan tol lu bejek biar semua tekanan yang tinggi kan semuanya keluar lewat belakang. Ya ada positifnya. Cuman sekarang nggak usah, lu chemical tune up aja lebih enak. Terus di dokter mobil kan semuanya chemical nih, lebih enak, udah jamin berasa, karena emang semuanya yang penting-penting dibersihin. Dulu gue bikin ini banyak dihujat-hujat sama semua bengkel, wah itu sama aja begini, sama aja begitu. Sekarang semua bengkel ngikutin kita, lucu aja sih. Ya udah gitu, balik lagi sih bro, hati-hati dengan bahan yang dipakai. Gua pernah nih, ada satu orang mau ngejualin ke gua yang namanya Carbon Clean kan. Kita sampai bikin punya kita sendiri tuh karena kadang-kadang orang lain punya tuh kualitinya tuh naik turun nih, sampai gua sampai bete gitu kan. Kita sampai bikin sendiri gara-gara ya itu. Jadi ketika dia ngasih unjuk ke gua nih, Carbon Clean gua begini. Carbon Clean-nya terlalu keras sehingga bikin drat businya itu jadi lunak. Jadi ketika dia masukin businya dikencengin, deratnya dol. Asik gak tuh? Asik banget tuh. Sakit kepala tuh langsung tuh. Nggak bisa lo apa-apain bro. Lu mau apa? Lu mau tap ulang? Lu tap ulang berarti lu ganti busi. Lu ganti busi emangnya kompatibel sama coil itu? Tidak dong. Oh, tentu tidak. Tidak semudah itu. Lu mau tambah daging dulu. Lu kira gampang nambahin daging di drat yang kayak begitu modelnya? Coba. Ujung-ujungnya ganti blok atas. Ya mau gimana? Aldos, mitos atau fakta tiap 5.000 km pindahin ban ke depan ke belakang secara menyilang untuk mobil FWD karena katanya jadi buat ban jadi lebih awet. Iya, cuman kalau 5.000 km kayaknya lu rajin banget sih bro. Maksudnya setahun sekali lah, nggak usah 5.000 km lah. Lu tanggal 1 Januari tank lu bawa ke bengkel lu tuker aja itu masih oke lah. Isuzu Panther GT 2012 dipakai intercooler tambahan, apakah temperatur mesin diesel akan lebih dingin? Terima kasih kok ganteng. Intercooler tidak membuat temperatur mesin lebih dingin. Lu mau mesin diesel lu lebih dingin, radiator lu gedein. Jadi yang kalau misalkan yang tadinya 1 ply lu ganti 3 ply dengan kipas yang sama, itu udah pasti akan jauh lebih dingin karena coolant-nya juga akan jauh lebih banyak isinya. Terus lu isi coolant yang bener, jangan lu isi coolant abal-abal. Ini kemarin gue lagi ngetesting coolant kan di gallon kan, karena kan itu panas banget ya mobilnya ya. Beberapa
beberapa coolant yang memang coolant beneran, cuman yang harganya memang lebih murah, dia masa pakainya jauh lebih sebentar loh. Jadi kayak kita baru pakai 6 bulan, sekarang itu idle-nya aja udah di posisi 100, udah naik lagi tuh ke 114, ke 115. Jadi gue udah nggak suka tuh coolant-nya tuh. Itu coolant akan gue buang dan akan gue ganti lagi dengan coolant yang lain. Maksudnya kalau gue isiin coolant Domo, dia udah drop nih ke di bawah 100, udah drop ke 96, 98. Cuman kan gue lagi mau ngeriset coolant-coolant lainnya yang lebih ekonomis ya. Karena balik lagi sih bro, ada harga ada barang, gue nggak bisa ngomong juga. Kalau coolant lo emang bagus, mesin lo dingin, konsumsi BBM lo juga drop sih, itu udah pasti sih. Dan AC lo dingin, engine lo lebih dingin lah gitu aja. Puluh Panjimas, apakah benar Panther Matic transmisinya lebih low dari Panther manual? Semoga dibaca. Mungkin untuk gear ratio Panther Matic sama manual, obviously yang manual perpindahan gigi akan lebih low karena untuk mengejar RPM yang lebih rendah dan lebih smooth. Tetapi itu bisa dirubah dari mappingan, cuman nggak akan bisa ngerubah banyak juga. Nah kalau yang manual otomatis bukannya lebih sedikit ya, lu kan yang menyetel ya seberapa tinggi RPM dan seberapa cepat mobilnya yang lu inginkan sebelum lu ganti gigi kan, gitu kan judulnya kan. Yogi Bagus Praditya, mitos atau fakta bodi mobil terbaik sepanjang masa adalah di tahun 70-90-an. Bodinya kokoh dan kuat, sedangkan tahun 2000-an bodinya tipis sehingga dijuluki kaleng kerupuk berjalan. Dan banyak yang bilang sekali kejatuhan mangga daripada bikin pusing kepala. Itu iya sih. Jadi gini, semakin kesini harga mobil itu kan mereka kan tekan harga produksi untuk semakin murah ya, supaya untuk masuk ke customer harganya juga bisa lebih ekonomis dan masuk ke kantong. Nah, sumber daya mineral tahun 70-90 itu semuanya lagi booming-boomingan dan semuanya masih tergolong cukup murah. Maka dari itu dulu mobilnya badak-badak bro, ya tebel-tebel gitu kan. Sekarang kalau dengan bahan yang sama, mereka tipis-tipisin, bener. Kalau yang kerupuk doang, mending bos. Kayak mobil-mobil yang gue udah sering komplainin tuh kan, kayak Datsun Go, dia palang tengahnya cuma setengah, gitu kan. Itu bener, itu sih stupid sih menurut gue sih. Jadi kayak mobil itu kalau lu tabrak dari samping, udah pasti bukan kaleng kerupuk sih, pangsit goreng bos. Plek, gepeng, ada dagingnya di tengah gitu kan. Bener-bener bisa begitu bos. Jadi ya lu lihat deh, kalau nggak percaya, kenapa gue bilang ini mobil shit ya. Lu kuda lumping, gue bilang kuda lumping, tapi gue masih mau naik. Kenapa? Dari sisi safety-nya masih mendingan daripada yang gue bilang shit ini. Jadi kalau di tengah dashboard itu, kalau lu mau tahu, semua mobil tuh ada tiangnya dari ujung ke ujung. Satu, untuk pegangan segala macem ya kan. Dua, untuk safety rating juga. Jadi kalau ketabrak dari samping, seenggaknya nggak langsung gepeng kayak pangsit bos. Kalau yang Datsun gue ini cuma setengah, terus dikasihnya ke bawah. Jadi lu bayangin aja cuma dari driver side, cuman dia buat ngemounting si steering, karena steering rack kan berat tuh. Dia cuma buat ngemounting si steering terus turun ke bawah. Gua nggak tahu inovasi dari mana ya kan. Mungkin mereka anggap itu inovasi, cuman ya kalau ditabrak dari samping langsung jadi pangsit bos. Dan yang naik dagingnya di tengah gitu kan. Lu bisa bayangkan tuh. Trip to Adventure, mitos fakta sering doan heater AC mobil yang ada heaternya mengurangi air radiator. Kalau heater lu bocor ya mengurangin, kalau heater lu tidak bocor ya sebenarnya enggak sih. Jadi air radiator digunakan untuk memanaskan si heater, itu bener banget. Kalau mobil lu rada-rada overheat bisa lu hidupin heaternya supaya mobil lu ya lebih dingin coolant-nya. Itu bisa. Kalau dibilang lu hidupin heater kemudian mengurangi cairan heaternya, berarti heater lu ada yang bocor gitu aja. Wisnu Aryadi, apakah benar kok sedan-sedan Mitsubishi yang paling fun to drive itu dan paling kencang itu dari mobil di era yang sama? Sebenarnya sih lu bilang kenceng di era yang sama, kayak misalkan kita cerita tahun 90 ke tahun 2000 ya. Jadi mobil-mobil itu memang mereka gentleman agreement semua, nggak mau di atas 300 HP engine originalnya ya, engine standarnya. Dan mereka di masa itu membuat engine-engine yang suaranya dan feel-nya itu bener-bener berbeda sekali dan bener-bener khas ke masing-masing. Kayak Nissan, dia bikin mesin RB26, kemudian Toyota dia bikin mesin 1JZ, 2JZ, kemudian si Mazda bikin rotary engine, kemudian si Mitsubishi bikin 6A12, 63A berapa lah, gue lupa lah. Itu kalau lu dengerin, lu boleh dengerin salah satu kayaknya postingan Instagram, kalau nggak TikToknya Domo deh. Itu suaranya beda-beda sekali dengan mesinnya K series ya, si Honda. Jadi itu suaranya beda-beda dengan khas sendiri-sendiri, dan itulah yang mengecap feel-nya. Jadi maksudnya jiwanya si mobil itu bener-bener keluar dari situ. Lu kalau penggemar RB26 ya suaranya begitu. Lu penggemar Supra, suaranya begitu. Lu penggemar Honda, suaranya begitu.
penggemar rotary engine suaranya begitu. Lu penggemar Mitsubishi Lancer tuh suaranya begitu gitu kan. Jadi engine-engine itulah yang menjadi engine-engine legend yang dimana masih dipakai sampai sekarang. Karena memang engine itu saking legendnya. Dan menurut gua mobil-mobil yang suaranya paling bagus-bagus ya lahirnya di tahun-tahun itu. Jadi maksudnya kalau dari suaranya aja gua udah tahu nih ini mobil apa gitu kan. Engine-nya ya. Mungkin bodinya kan beda. Cuman kita udah bisa begitu tuh nggak? Karena emang bener-bener khas banget. Lu boleh dengerin kalau lu nggak sempet denger waktu di masa itu. Cuman itulah yang nempel di kepala gua gitu loh. Makanya kenapa gua sendiri masih kepengen punya. Ya walaupun ngebenerinnya setengah mampus harganya mahal, tetapi it's an iconic legend bro. Kalau lu orang yang penggemar RX-7, lu dengerin deh suaranya deh. Teman begitu digas, RPM 3000 nariknya. Waduh, sadis banget bro itu mobil bro. Jadi itulah yang membuat kita excited gitu kan. Anak-anak kan boys never grow up ya kan, they just have bigger toys. Jadi ketika dulu kita main mobilnya segini sampai segini, sekarang gede kan gitu kan. Iya. Di kantor masih ada loh yang main RC drift segini. Lu boleh nanti kasih videonya tuh, si Willy hobi banget tuh main yang RC drift yang segini. Boys will never grow up, they just have bigger toys. Ingat tuh. Tardisu, Puntus Fakta, kalau lo mau tanya, kalau saya panasin mobil di pagi hari keluar asap embun dari knalpot, tandanya masih bagus atau bener nggak? Semoga dijawab. Nggak ada hubungannya masih bagus apa kagak. Karena ketika pagi-pagi itu, malam kan dingin, semua besi-besi mobil lu dingin, ketika dipanasin, otomatis dia kondensasi. Ketika kondensasi, dia keluar asap putih atau dia keluar netes nih, sedikit ya netesnya ya. Ya kita bisa hitung mungkin 15 tetes lah maksimum lah gitu loh dari knalpot. Itu udah normal. Nggak ada hubungannya sih sama yang lain-lain sih. Scooby-Doo, modal remap dan style clap bisa bikin horsepower dan torsi nambah. Oke, remap sama style clap kalau untuk yang mobil-mobil hari ini, valve timing itu kan bisa di-style dari mapping ya. Jadi memang itu yang kita gunakan untuk naikin horsepower and torsion. Tetapi ada limitasinya juga. Maksudnya mesin standar kita hanya bisa naikin sampai sekian. Lu ganti turbo, lu ganti injektor, baru naik sekian. Lu ganti semua baut-baut daleman, pistonnya lu kecilin, lu tinggiin setutnya, bla bla bla. Itu baru nanti ngerubah yang ekstrim. Cuman kalau untuk harian, menurut gue sih mapping aja cukup. Yang penting lu pakai oli yang bagus, semua chemical lu pakai yang bagus ya. Maksudnya dari jangan pernah lu cari yang coolant, gue cari yang murah aja deh, pakai air aja bisa kan. Ntar jebol lu. Oli transmisi yang bagus kalau lu matic, kemudian minyak rem yang bagus, harus bisa jalan, harus yang rem. Oli mesin juga harus yang bagus karena itu ekstra beban lo di mesin lu. Coolant yang bagus, minyak rem yang bagus, everything lu harus bagus, baru namanya remap itu mobil lu bisa tahan lama. Kalau enggak, kita udah banyak dapet mobil-mobil remapan diesel ya, terutama ya Pajero, Fortuner, Innova yang matic, dimana karena torque limiternya digeser terlalu jauh dan mereka pakainya dibejek-bejek, akhirnya si transmisinya ya kalau nggak torque converternya itu rusak ya, si koplingnya aus. Memang itu udah banyak dapat karena hasil remapan ini ya otomatis akan extra effort di si transmisi. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari channel Dokter Mobil. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.